Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan membaca kitab Al-Urjuzah Al-Mi'iyah yang disusun oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, yang berbicara tentang sirah nabawiyah atau perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan saat ini kita akan membaca bait yang berbicara tentang pembangunan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di daerah Madinah. Muallif rahimahullah mengatakan, "Tsumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal Madinatil Gharra'i." Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid di daerah Quba, dan beliau juga kemudian setelah itu membangun Masjid Nabawi di Madinah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Quba merupakan sebuah daerah yang berada di sebelah selatan Masjid Nabawi di daerah Madinah. Dan perkara pertama atau hal pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam bait tadi, beliau melakukan pembangunan masjid, yaitu membangun masjid yang disebut dengan Masjid Quba. Tentu ini menunjukkan bahwa sepatutnya atau hal yang penting untuk dilakukan oleh masyarakat muslim di suatu daerah atau di suatu tempat, yang seharusnya pertama diperhatikan adalah terkait dengan pembangunan tempat ibadah, pembangunan masjid di mana kaum muslimin akan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang di tempat tersebut. Kemudian terkait dengan berapa hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di daerah Quba, maka para ulama sirah, para ulama sejarah berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Quba sekitar 10 harian. Ada yang mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Quba sekitar 18 hari. Dan ada pula yang mengatakan pendapat-pendapat yang lain. Yang jelas selama beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Quba, hal pertama yang beliau lakukan adalah mengajak kaum muslimin untuk membangun Masjid Quba yang mulia itu. Masjid Quba adalah masjid yang mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masjid yang mulia ini di dalam Al-Quran, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 108. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku antakuma fihi. Sungguhnya masjid yang didirikan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak hari pertama, maka masjid itu jauh lebih pantas untuk engkau sholat di dalamnya. Kemudian muallif menyebutkan dalam bait tadi tentang pembangunan masjid di Madinah atau pembangunan Masjid Nabawi. Beliau muallif mengatakan wa masjidal Madinatil Gharra'i,
Dan Nabi SAW setelah itu membangun masjid di Madinah. Masjid Nabawi, lokasi pembangunannya atau tempat pembangunannya asalnya adalah tanah milik dua orang anak yatim yang bernama Suhail dan Sahal. Di mana tanah ini sebelum dibangun sebagai masjid merupakan tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk mengeringkan kurma-kurma yang baru dipanen. Dua anak yatim yang menjadi pemilik tanah ini yaitu Suhail dan Sahal diasuh. Mereka berdua diasuh oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam ikut serta secara langsung bersama para sahabat untuk membangun Masjid Nabawi ini. Dan dengan giat dan semangat para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung terjun ikut serta membangun Masjid Nabawi, mereka giat dan semangat dan mereka mengatakan, Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Tatkala mereka mengangkut bebatuan dan material bangunan Masjid Nabawi, mereka melantunkan Allahumma innal ajra ajrul akhirah farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya ganjaran yang sejati itu adalah pahala akhirat, maka rahmatilah orang-orang Ansor dan Muhajirin. Kemudian muallif mengatakan summa bana min haulihi masakinah summa ata min ba'du fi hadhis sanah. Kemudian beliau membangun rumah-rumah beliau sallallahu alaihi wasallam di sekitar Masjid Nabawi yang sudah dibangun tadi. Lantas di tahun ini tibalah aqallu min nisfil ladzina safaru ila biladil hubsyi hina hajaru. Di tahun ini juga tibalah kurang dari setengah dari para sahabat dan sahabiat yang dulu pergi hijrah ke negeri Habasyah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bait ini muallif menyebutkan bahwa setelah Masjid Nabawi berhasil dibangun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun di sekitar Masjid Nabawi itu tempat tinggal beliau, rumah beliau. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memiliki satu istri, yaitu Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu taala anha. Maka beliau membangun satu rumah di samping Masjid Nabawi. Lantas setelah itu membangun satu rumah lagi menjelang beliau akan menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian seiring berlalunya waktu dan seiring adanya keperluan-keperluan yang datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun rumah-rumah yang lain di sekeliling Masjid Nabawi. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan tadi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun tempat tinggal rumah beliau di samping Masjid Nabawi, jangan kita mengira, jangan kita terlintas di kepala kita bahwa rumah-rumah yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rumah-rumah mewah, rumah-rumah bak istana. Tidak. Namun rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana. Cukup sebagai tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau.
salah seorang tabi'in yang bernama Daud bin Qais bercerita, dan dia sempat melihat rumah-rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dia mengatakan, ra'aitul hujurat min jaridin nakhli mughashat min kharijin bimusuhi sya'ri. Aku melihat sendiri rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu sederhana, terbuat beratapkan pelepah-pelepah kurma, terbuat dari pelepah-pelepah kurma, dan ditutupi dari luar dengan jalinan bulu-bulu. Begitu sederhana rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam bait tadi juga muallif menyebutkan peristiwa atau kejadian di mana mereka-mereka yang pergi hijrah untuk kedua kalinya, hijrah ke negeri Habasyah yang kedua, mereka kembali pada tahun itu juga ke kota Madinah, dan jumlah mereka adalah kurang dari setengah dari mereka yang dahulu pergi. Total sahabat dan sahabiat yang melakukan hijrah ke negeri Habasyah untuk kedua kalinya ini adalah lebih dari 80 laki-laki dan 18 sahabiat. Dan yang pulang ke Madinah ketika itu, atau ketika Nabi SAW baru saja melakukan hijrah ke Madinah, yang pulang ke Madinah ketika itu 33 laki-laki dan 8 wanita atau 8 sahabiat. Sehingga muallif mengatakan tadi, aqallu min nisfil ladina safaru ila biladil hubsyi hina hajaru. Kembalilah ke Madinah kurang dari setengah dari total mereka yang pergi hijrah ke negeri Habasyah ketika itu. Wallahu ta'ala alam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.